Oke, selamat datang teman-teman. Saya dengan Raymond, mari kita belajar sekarang mengenai isu ataupun mungkin lebih tepatnya bukan isu kali ya. Jadi apa yang harus kita persiapkan untuk kedepannya terkait dengan PPh 22, di mana PPh 22 ini akan digunakan sebagai pemotongan yang dilakukan oleh e-commerce, misalnya seperti Shopee dan Tokopedia kepada para wajib pajak pedagangnya. Nah, kita langsung lihat di sini, dikatakan bahwa melalui keterangan tertulis nomor KT 14 tahun 2025, DJP menyampaikan rencana penunjukan marketplace sebagai pemungut PPh pasal 22. Pajak dipungut atas transaksi penjualan barang oleh merchant yang berjualan melalui perdagangan melalui sistem elektronik atau yang kita kenal dengan PMSE. Saat ini dasar hukum kebijakannya masih dalam proses finalisasi. DJP menjelaskan bahwa ketentuan ini bukan merupakan pengenaan pajak baru. Ketentuan ini pada dasarnya mengatur pergeseran saja ya, shifting dari mekanisme pembayaran PPh yang dilakukan oleh pribadi ya secara mandiri oleh pedagang-pedagang online, kemudian berpindah kepada PMSE itu sendiri yaitu marketplace atau kita kenal seperti Shopee dan Tokopedia. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memberikan kemudahan bagi pedagang untuk memenuhi kewajiban perpajakan karena pajak terutang telah dipungut oleh pihak yang ditunjuk. Nah, ini dikatakan adalah memberikan kemudahan bagi pedagang untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Apakah betul-betul mudah? Maka nanti kita lihat perjalanan berikutnya. Penunjukan marketplace sebagai pemungut juga merupakan upaya DJP dalam pengawasan ekonomi digital dan menutup celah shadow economy. Nah, teman-teman juga harus tahu shadow economy itu apa ya. Salah satunya yang mungkin lebih gampang kita cerna adalah ekonomi yang tidak dikenakan pajak. Jadi di luar daripada pemerintah yang pemerintah tahu. Jadi kalau seseorang dapat penghasilan dari situ itu non tax semuanya. Dengan melibatkan marketplace sebagai pihak pemungut, diharapkan pemungutan PPh pasal 22 ini dapat mendorong kepatuhan yang proporsional, serta memastikan bahwa kontribusi perpajakan mencerminkan kapasitas usaha secara nyata. Dalam keterangan tersebut, DJP juga menegaskan UMKM orang pribadi dengan omset di bawah 500 juta tetap tidak dipungut pajak. Jadi sama ya seperti yang kita tahu. Sesuai dengan ketentuan PP nomor 55 tahun 2022. Orang pribadi yang menggunakan PPh final 0,5% dibebaskan dari pengenaan pajak atas omset paling banyak 500 juta per tahun. Jadi teman-teman juga harus tahu ketika omsetnya di atas misalnya di atas 500, misalnya omset tahunannya 1,5 miliar, maka 1,5 miliar ini dikurangin dulu nih dengan 500 juta ini. Merujuk ketentuan pasal 32A Undang-Undang KUP, Menteri Keuangan diberikan wewenang untuk menunjuk pihak lain untuk melakukan pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan atau pelaporan pajak. Pihak lain yang dimaksud yakni pihak yang terlibat langsung atau memfasilitasi. Jadi bukan cuma e-commerce-nya doang, tetapi yang memfasilitasinya siapa, nah itu juga yang akan ditunjuk sebagai pemotong atau pemungutnya ya, dan kemudian dia lakukan setor dan lapor pajak. Ketentuan ini menjadi dasar hukum pemerintah untuk menunjuk marketplace sebagai pemungut pajak. Terkait pemungutan PPh pasal 22 saat ini memang belum ada ya ketentuan mengenai marketplace untuk melakukan pemotongan ini. Karena seperti yang kita tahu berdasarkan PMK nomor 34 tahun 2017, PPh pasal 22 ini sebenarnya dikelompokkan sebagai berikut: impor barang dan ekspor komoditas, kemudian pembelian oleh bendaharawan, pembelian oleh BUMN, penjualan hasil produksi, semen, kertas, baja, otomotif, dan farmasi, penjualan kendaraan bermotor, penjualan bahan bakar dan pelumas, pembelian bahan baku untuk keperluan-keperluan industri atau ekspor, bisa kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan, dan tentunya penjualan barang mewah. Oke teman-teman, itu aja videonya. Semoga video ini berguna buat teman-teman, khususnya buat teman-teman untuk mempersiapkan apa sih yang harus kita akan ditemui di
tahun ini, khususnya di bulan Juli ini, ketika nanti peraturan ini keluar, terus kemudian PPh 22-nya ini, kemudian dilakukan pemungutan. Jadi jangan sampai teman-teman cuman dipungut, tetapi teman-teman tidak melaporkan itu di dalam SPT tahunannya. Seperti yang teman-teman juga tahu bahwa di tahun nanti, di tahun 2025 yang bakal dilapor di tahun 2026, terjadi perubahan yang sangat signifikan khususnya untuk SPT tahunan orang pribadi. Kenapa begitu? Teman-teman harus baca di PR11 PJ 2025, terjadi perubahan yang menurut aku itu sangat signifikan dari tata cara pengisiannya sampai dengan pengisian untuk ke hartanya. Karena semuanya itu secara umumnya itu menjadi detail sekali. Jadi teman-teman nggak bisa cuma tulis ya uang tunai selesai gitu ya untuk di lampiran harta, nggak bisa begitu. Oke teman-teman itu aja, dan satu hal yang paling penting ketika teman-teman dipotong, ingat ini semua sudah ada di dalam korteksnya, maka ketika teman-teman melapor kurang saja, jadi misalnya contoh PPh 22 dipotong sebesar DPP-nya 100 juta gitu ya, DPP-nya 100 juta, terus teman-teman nggak ngelaporin DPP tersebut gitu ya, nah itu pasti akan jadi masalah. Jadi apa yang akan ditemuin? Ya nanti kemungkinan besar akan terjadi SP2DK yang sangat-sangat banyak. Oke teman-teman itu aja, dan saya berharap semoga video ini betul-betul berguna buat kalian semua. See you, bye-bye.